Jadi saya dari Perisai Kebenaran Nasional beserta semua jajaran yang ada pada saat ini menyampaikan kepada yang terhormat dan yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo Republik Indonesia, supaya apa yang telah Bapak lakukan untuk sebuah pilihan Bapak kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo yang adalah Kapolri, benar-benar Bapak Kapolri mempertanggungjawabkan semua peristiwa yang terjadi di NKRI terkait dengan penegakan hukum secara nasional, dan bukti dia adalah pilihan Bapak Presiden. Mampu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap persoalan ini, karena apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikayus Kaleb Mangapu Sirait, Ketua Umum dari Perisai Kebenaran Nasional, wadah perkumpulan pemerhati penegakan hukum dan narapidana, serta yang terkait dengan penegakan hukum lainnya. Terima kasih atas kehadiran para rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan yang telah bersedia pada hari ini datang di tempat ini. Adapun pada hari ini kami dari Perisai Kebenaran Nasional berikut jajaran, ada beberapa para ketua DPP yang ada di barisan ini, yaitu Barisan Kebenaran, akan menyampaikan sebuah statement saya perihal telah terjadi insiden, telah ditembak saudara almarhum Brigadir Joshua Huta Barat pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas kediaman dari Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Adapun yang mau saya sampaikan adalah ini adalah hari yang ke-10 di mana saya dan jajaran telah mengamati sebuah jalannya upaya-upaya sikap tegas katanya oleh penegak hukum untuk mengungkap ini. Saya telah memerintahkan Sekretaris 1 Bidang Hukum Dhaka Sirait SH untuk mengambil beberapa pernyataan sikap. Ini media, baku tembak polisi di rumah Kadif Propam, pernyataan Kapolri jelas dan tegas. Lalu ada juga ini pernyataan Mahfud tentang kasus penembakan antar anggota Propam, jelas. Dan di sini ada pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Selasa 12 Juni 2002, jelas. Dan di sini ada juga media yang telah memviralkan berita keluarga Brigadir J minta Jokowi bentuk tim independen karena sulit percaya kinerja tim sus. Dan di sini ada juga pernyataan Komnas HAM 14 Juni 2022, Kompas.com, Komnas HAM akan bergerak sendiri ungkap kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam. Dan di sini ada juga yang namanya pernyataan Karopenmas Humas Polri Selasa 12 Juni 2022, kasus polisi tembak polisi di Duren 3. Karopenmas Humas Polri ungkap dugaan motif pelaku. Karopenmas ini. Dan ada lagi di sini pernyataan Kapolres Metro Jakarta Selatan Selasa 12 Juli 2022, Republika, ya. Kapolres titik 2 Brigadir Nopriansyah sempat sentuh istri Kadif Propam saat tidur. Sempat sentuh. Dari sekian pernyataan ini mau saya bahas. Sempat sentuh ini berdasarkan
laporan pengaduan daripada yang disentuh atau berupa ada videonya, mengingat rumah para petinggi ada CCTV. Jadi saya dari Perisai Kebenaran Nasional beserta semua jajaran yang ada pada saat ini menyampaikan kepada yang terhormat dan yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo Republik Indonesia, supaya apa yang telah Bapak lakukan untuk sebuah pilihan Bapak kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo yang adalah Kapolri, benar-benar Bapak Kapolri mempertanggungjawabkan semua peristiwa yang terjadi di NKRI terkait dengan penegakan hukum secara nasional, dan bukti dia adalah pilihan Bapak Presiden. Mampu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap persoalan ini. Karena apa yang telah viral di media, ada yang mengatakan bahwa persoalan ini tidak sulit diungkap, ada yang mengatakan hal ini mudah diungkap. Saya menyampaikan dari sebuah pemerhati penegakan hukum supaya Bapak Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo bisa menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia peristiwa yang terjadi itu sebenarnya seperti apa. Saya diingatkan kepada tahun 1998 adanya kerusuhan besar-besaran secara nasional, di mana lengsernya Soeharto, ada banyak korban, ada ribuan yang telah meninggal dunia, ada karena terjebak dengan runtuhnya bangunan, ada karena kebakaran, ada karena pelecehan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Dibentuk tim gabungan pencari fakta. Ada 11 tokoh-tokoh yang dimintai keterangan, termasuk Pangdam Jaya, termasuk Kapolda, termasuk Fahmi Idris, dan ada sekian banyak yang dimintai keterangan dan punya kesimpulan. Persoalan penembakan Brigadir J adalah bukan persoalan dalam konteks kerusuhan, tetapi antar Polri. Karena antar Polri yang katanya baku tembak, saya kira nggak susah. Di kantor ini saya ketua umum. Apabila ada saya lihat sesuatu yang tidak pas, saya panggil, saya tanya kepada jajaran, apakah dia ketua DPP, apakah dia sekjen, apakah dia bendara umum, apakah dia sekretaris satu. Saya tanya, dia dengan hormat menjawab saya. Siap salah ketua, seperti ini ketua. Saya kira tinggal dipanggil aja itu ya, Irjen Sambo oleh Kapolri, ditanyain aja ya. Saya kira udah jelas. Tapi itu tidak ranah saya. Ranah saya adalah supaya Polri bisa benar-benar menindak pelaku ini, bukan sekedar membuat suasana supaya jangan heboh. Jangan sampai ada sikap yang sekedar dibuat supaya tentram, jangan heboh. Gimana caranya? Sampai-sampai ada juga media yang telah menuliskan, memberitakan, wartawan juga tiba-tiba diduga dikuasai, diintimidasi oleh orang tak dikenal, lalu diambil HP-nya, lalu dikuasai perlengkapannya. Ini sebuah pelanggaran. Jadi saya kira saya mau menyampaikan bahwa saya merasa janggal pemahaman kami terhadap apa yang terjadi di sana. Masa kok Brigadir Joshua almarhum kok tidak bisa ada perlawanan, sementara saya lihat biodatanya dia adalah penembak jitu ketika dia diberi di Jambi atas profesi, atas sebuah kehebatan dia diapresiasi, lalu dia ditarik menjadi seorang ajudan. Jadi harapan kami dari Perisai Kebenaran Nasional, peristiwa yang terjadi di rumah dinas Kadipropam supaya tidak dibuat sekedar ditentramkan masyarakat Indonesia, tidak ada ini dan itu. Kami minta supaya ditindak